Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo terus kita rayakan anugerah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Kita berjumpa lagi hari ini dalam bulan Kitab Suci Nasional pada pertemuan yang ketiga. Bukunya ini masih ingat? Ya. Bukunya ini mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Renungan yang ketiga adalah tentang orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Sekali lagi temanya, orang berdosa tetapi dipercaya oleh Tuhan. Ada satu lagu yang sangat indah yang sungguh merasuki kalbu kalau kita menyanyikannya. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Itu sebagai lagu pembuka renungan kita hari ini, minggu ketiga ini. Mari sekarang kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nama-Mu kami puji dan kami muliakan, ya Allah Bapa yang Maha Kasih. Sebab Engkau telah mengasihi kami dengan mengorbankan Yesus Putra-Mu di kayu salib untuk membayar lunas dosa-dosa kami semua. Siapakah kami ini sehingga Kau beri cinta yang sedemikian besar, Kau tebus dosa-dosa kami, Kau sucikan hidup kami, Kau jadikan kami anak-anak-Mu. Bapa yang kudus, Engkau telah menguduskan kami dari segala noda dan dosa. Bahkan dalam ketidakberdayaan dan dosa kami, Engkau mempercayakan tugas perutusan itu kepada kami. Tugas perutusan untuk memberi kesaksian, untuk menyelamatkan, untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan-Mu, menjadi penjala manusia. Semoga kuasa-Mu yang menuntun kami hari demi hari, saat demi saat, waktu demi waktu. Sehingga dalam keterbatasan kami pun, ketika kami mempersembahkan diri kepada-Mu, hati kami berkobar dan Engkau memanggil banyak orang untuk berjumpa dengan Engkau melalui partisipasi kami dalam karya keselamatan itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut,
mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mencari Yesus dengan aneka motivasi dan keinginan. Ingin melihat si tukang sulap, ingin kenyang karena bisa membuat mukjizat roti dan menggandakan roti, ingin sekedar dekat dan bangga karena dekat dengan seorang guru yang sangat sakti. Ada juga yang ingin neges kerso dalam Gusti Allah melalui Yesus sang Nabi atau Yesus yang melebihi Nabi itu. Mereka berdesak-desakan di tepi pantai sampai Yesus meminta supaya Simon itu menggeser perahunya agak ke tengah supaya Yesus bisa berhadapan dengan banyak orang dari perahu dan mengajar. Pertanyaan bagi kita untuk refleksi, apakah kita mau berdesak-desakan, artinya mau berburu, artinya mau terus dekat dengan Tuhan Yesus dalam konteks apapun dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang terjadi? Pada waktu itu sementara mengajar, kemudian Yesus mengajak Petrus menebarkan jala ke tempat yang dalam. Sesuatu yang tidak masuk akal bagi Petrus dan Megai. Kenapa? Karena sepanjang malam mereka telah melakukannya, Petrus melakukannya dan tidak seekor ikan pun ditangkap, musimnya baru jelek. Dan belum 24 jam Yesus bahkan siang hari ini, bukan malam hari yang banyak ikan mudah ditangkap, ini siang hari. Dan Yesus menyuruhnya untuk menebarkan jala. Maka Petrus mungkin dengan perasaan seperti apa? Oke Tuhan, demi perintahmu aku mau melakukannya. Lihat ketaatan yang sangat luar biasa. Aku orang mudeng, tetapi karena engkau yang memerintah, aku taat. Dahsyat loh ini. Ini semangat iman yang luar biasa pada Tuhan loh ya. Luar biasa. Ini juga bisa menjadi kekuatan kita. Poin yang kedua tuh. Terus, apa yang terjadi? Simon melihat bahwa kuasa Allah bekerja. Ini tidak main-main. Sesuatu terjadi, mukjizat terjadi di tempat ini, saat ini. Amin. Saudari-saudara, apa yang bisa kita ambil sebagai poin ketiga? Kalau Allah bertindak, kalau kita mempercayakan, kalau kita bersandar pada kuasa Allah, demi perintah Tuhan, aku melakukannya walaupun aku tidak mudeng, buahnya akan berlimpah. Bukan karena daya atau kepandaianku, tetapi karena Allah yang mengerjakan semua. Maka poin ini mengajak Anda untuk tidak jogo indo. Aku ora mampu, aku isih sibuk, aku belum pensiun, aku masih punya anak-anak kecil, aku masih ABCDXZ. Dan kemudian tidak mengambil bagian dalam karya Allah. Padahal dipanggil oleh Allah melalui kehadiran gereja misalnya. Atau tentang apapun, tentang kemanusiaan, tentang hidup sosial, tentang aneka hal. Kita seringkali jogo indo. Ya pokoknya menghindar. Hari ini kita dicelikkan, hari ini kita disadarkan. Kalau kita bersandar pada Tuhan, tidak ada alasan untuk mengatakan aku tidak mampu. Karena Allah yang akan mengerjakan. Dan Petrus mengalami itu. Apa yang kemudian terjadi sebagai poin 4 adalah Petrus tersungkur bersujud kepada Tuhan Yesus. Ing atase aku kok pinercaya, kok dipercaya oleh Tuhan. Maka ungkapannya Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, Tuhan,
pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Ketika seseorang menyadari ketidakberdayaannya, orang itu artinya semakin berserah diri pada kuasa Allah. Ketika orang sudah berani berserah kepada Allah, monggo sak kersa dalem Gusti, Tuhan memberi kepercayaan kepada keterbatasan orang. Lihat, bukan pada kesempurnaan. Dalam keterbatasan kita dipercaya, dalam keterbatasan kita diutus. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara-saudara, jangan takut untuk menerima kepercayaan dari Tuhan. Jangan takut untuk menjadi suami. Jangan takut untuk menjadi istri yang melayani suami dan anak-anak. Jangan takut untuk bekerja keras sepanjang hari. Jangan takut dipercaya untuk menjadi pengurus RT. Jangan takut untuk ditunjuk menjadi prodiakon. Jangan takut untuk mengambil bagian pada hal-hal yang baik untuk kebaikan masyarakat. Bonum komune. Jangan pernah takut. Yang rapuh, yang dipilih. Itulah tema hari ini, bahasa lainnya. Atau yang kita lihat tadi, bahasa kitab sucinya, orang berdosa dipercaya oleh Tuhan. Siapa itu? Saya orang berdosa. Siapa itu? Anda orang berdosa. Kita semua. Ayo tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam keterbatasan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita sekarang berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat-Mu yang agung. Siapakah kami ini? Sehingga Engkau bahkan mempercayakan aneka hal kepada kami. Seringkali kami menghindar karena ketidakpercayaan diri kami sendiri terhadap kemampuan kami. Kami lupa bahwa daya dan kuasa-Mu akan bekerja ketika kami mengatakan, Tuhan aku sanggup, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Maka kini bersama Petrus dan para murid, kami ingin dalam keterbatasan dengan kerendahan hati, kami ingin mengatakan, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Itulah juga yang dikatakan Nabi Yeremia ketika merasakan ketidakberdayaan dan ketidakpantasan untuk kau panggil menjadi nabi. Biarkanlah kami sungguh boleh mengambil bagian untuk menjala manusia, untuk menjadi pemberita, pewarta, dan saksi keselamatan itu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Diberkatilah kita semua dengan perutusan kita masing-masing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidup